Oke, lanjut sekarang ke nomor 6. NH3 sebagai hasil metabolisme protein dan karbon dioksida sebagai hasil respirasi dapat membentuk urea yang kemudian diekskresikan. Pembentukan urea itu terjadi di mana? Oke, biasanya kalau kita konsumsi protein itu dia nggak bisa disimpan di dalam hati. Jadi protein ini kan bisa dipecah untuk menjadi energi ya. Nah, proses pemecahan ini berupa nitrogen. Jadi protein diubah menjadi nitrogen. Kita tulis ya. Nomor 6. Protein itu nggak bisa disimpan dalam hati, jadi dia harus dipecah dulu menjadi nitrogen. Nah, proses pemecahan ini kemudian dilanjutkan menjadi amonia. Tapi seperti yang kita tahu, amonia tuh sangat beracun bagi tubuh. Jadi dia beracun banget. Nah, kemudian dilanjutkan untuk diubah menjadi urea. Nah, kenapa diubah menjadi urea? Karena si amonia ini beracun, jadi diubah menjadi unsur atau zat yang kurang beracun gitu. Nah, urea ini kemudian dibawa ke ginjal oleh darah. Ya, kemudian dibawa ke ginjal oleh darah. Nah, kemudian dikeluarkan menjadi urin gitu. Nah, proses pembentukan urin atau urea ini dari protein itu dilakukan semuanya di hati. Jadi ini semua dilakukannya di hati. Ya, itu. Jadi jawaban nomor 6 yaitu A, terjadi di hati. Nomor 7. Apabila rambut lurus adalah sifat resesif, maka dari perkawinan dua orang yang keduanya berambut keriting heterozigot, kemungkinan anak-anaknya adalah apa? Coba ya kita bikin persilapannya. Jadi tadi parentalnya katanya dua-duanya heterozigot dan yang lurus itu resesif, berarti yang dominan itu yang keriting. Berarti gini ya, disilangin sama yang K besar K kecil, berarti gametnya K besar ini K kecil besar K kecil. Oke, terus kita silangin deh, ini K besar K kecil K besar K kecil. Oke, K besar K besar K besar K kecil K besar K kecil, ini besar ya, kecil ini kecil. Nah, dari sini kita bisa kelihatan yang rambut keritingnya ada 1, 2, 3. Tahu kalau di persentase keriting 75%, sedangkan yang lurus sisanya yaitu 25%. Jadi jawaban yang benar adalah yang E, 75% keriting dan 25% lurus. Lanjut ke nomor 8. Pada tumbuhan Cormovita berbiji tertutup, mikrospora terdapat di dalam apa? Nah, mikrospora pada tumbuhan berbiji tertutup itu disebut juga dengan serbuk sari. Ya, jadi mikrospora di biji tertutup, di tumbuhan berbiji tertutup sama dengan serbuk sari atau biasa dikenal dengan polen. Nah, si serbuk sari atau polen ini dia terletak di kepala sari. Jadi jawabannya yang C. Lanjut ke nomor 9. Pernyataan yang benar mengenai dekomposer. Nah, dekomposer ini dia adalah pengurai ya. Terus dekomposer atau pengurai ini dia punya fungsi yang berlawanan pokoknya sama produsen. Kalau produsen, coba kita sambil tulis. Nomor berapa berarti? 9. Produsen itu
mengubah zat yang anorganik, dan tumbuh-tumbuhan itu dia mengubah zat anorganik menjadi organik ya, menjadi organik. Anorganiknya apa? Kayak cahaya matahari, air, karbon dioksida dia ubah menjadi glukosa, itu zat organiknya. Sedangkan kalau dekomposer dia mengubah organik, kebalikannya, organik menjadi yang anorganik. Itu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat di sini apa kira-kira? Yang A, dekomposer termasuk komponen abiotik. Salah atau benar? Salah ya, karena dekomposer termasuk komponen yang biotik. Terus B juga, dekomposer tidak membutuhkan komponen biotik, itu perlu. Yang C, dekomposer merupakan mikroorganisme yang menguraikan senyawa organik menjadi senyawa anorganik yang dapat digunakan kembali oleh produsen. Jawaban yang paling benar adalah yang C. Tuh. Kita lanjutkan nomor 10. Tempat pematangan sel-sel spermatozoa adalah di mana? Oke, kita bahas ya. Jadi spermatozoa itu dibentuknya di tubulus seminiferis testis. Nah, kalau udah jadi spermatozoanya, kemudian diteruskan atau disalurkan ke epididymis. Jadi di epididymis ini nanti spermatozoa akan disimpan sementara waktu untuk kemudian dimatangkan. Jadi jelas ya, dibentuknya di tubulus seminiferis testis, kemudian diteruskan ke epididymis untuk disimpan sementara dan juga dimatangkan. Jadi jawaban nomor 10, tempat pematangan sel-sel spermatozoa itu adalah di epididymis. Jadi dimatangkannya di epididymis. Oke.